selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang positif. Hari ini khusus PP dan ETH yang diperkirakan akan terbang di pertengahan April dengan beberapa fundamental yang perlu kalian ketahui. PP bukan koin ECC, salah satu yang mana ketika koin terbesar Shiba, Doge, dan PP saya rasa yang sangkutannya sedikit dan 3 kali lipat lagi sampai ATH, maka PP tidak bisa diremehkan lagi. Investor nggak ada pilihan lagi, saya rasa akan lari ke PP dengan fundamental yang akan saya jelaskan lebih dalam. Di sini akan saya kuliti yang sampai ke tulang-tulangnya agar kalian paham. Dengan indikator dulu, dengan TA, yang mana TA-nya ini sudah mengarah ke atas karena penurunan sudah cukup dalam beberapa bulan yang lalu. Semua order sell di sini sudah habis, nanti diperkirakan di tanggal 20-an April bulan ini. Dan mungkin sebelum tanggal 20 April sudah akan mulai merangkak. Merah ini kemudian akan up ke atas, biasanya sangat akurat. 99% awan Ichikiwir adalah akurat. Langsung saja akan saya kasih bagaimana potensi ETH yang kemungkinan akan terbang gila-gilaan di pertengahan April. Potensi kenaikan harga ETH, analis dan prediksi terbaru, yang mana dalam beberapa bulan terakhir, ETH telah mengalami penurunan harga yang signifikan. Namun analis Ted Pillow menyoroti beberapa peristiwa besar yang dijadwalkan pada Mei 2025 yang mendapat dorongan harga ETH kembali naik dari peningkatan teknis hingga pengenalan dana yang diperdagangkan di bursa ETF yang baru. Berbagai faktor ini diharapkan akan membawa angin segar bagi ETH. Kalau Mas Bro percaya ETH itu kan pilihan kedua setelah BTC nggak mampu naik gila-gilaan, ya pilihan yang kedua nanti BTC setelah sideways, saya rasa akan lari ke ETH karena dedengkot daripada altcoin adalah ETH, pasti akan membawa turn the moon untuk koin PP. Upgrade Pectra dan dampaknya. Upgrade Pectra yang dijadwalkan pada 7 Mei tahun 2025 diharapkan membawa perubahan besar pada proses staking, pengolahan deposit kapasitas blot, dan abstraksi akun ETH. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisien tetapi juga keamanan dalam jaringan ETH. Dengan peningkatan ini, ETH diharapkan akan lebih menarik bagi investor institusional dan individu. Selain itu, peningkatan ini juga diharapkan akan meningkatkan transparansi dan kecepatan transaksi, membuat ETH menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan blockchain lainnya. Analis memprediksi bahwa setiap peristiwa dalam upgrade ini berpotensi meningkatkan harga ETH sebesar 1000 US dollar. Ini naiknya 1000 US dollar. Wah, mantap ya. Pengenalan ETF staking ETH. Pengenalan ETF staking untuk ETH juga menjadi faktor penting yang diharapkan akan mendorong harga. Sejak peluncuran ETF support ETH tahun lalu, performa masih belum sebaik ETF support BTC. Namun dengan adanya permohonan yang diajukan oleh CBO, Fidelity, dan NYSE untuk memungkinkan staking dalam ETF, situasi ini bisa berubah. Permohonan ini jika disetujui akan memungkinkan investor untuk mendapatkan imbal hasil dari staking, menambahkan aliran pendapatan pasif yang menarik bagi pemegang ETH. Ini diharapkan akan meningkatkan permintaan dan sebagai hasilnya harga ETH akan naik di pasar. Optimis pasar dan sentimen investor. Meskipun ETH saat ini dianggap sebagai token yang kurang populer, banyak yang melihat ini sebagai kesempatan untuk membeli. Analis terbaru dari Bell Crypto menunjukkan bahwa ETH saat ini
undervalued berdasarkan posisi rasio MPRV yang berada dalam zona peluang. Selain itu, keputusan Presiden Trump untuk menunda tarif hampir seluruhnya ya selama 90 hari juga telah membantu pemulihan pasar secara lebih luas. Keputusan ini bersama dengan persetujuan SEC terhadap perdagangan opsi pada ICERES ETF, ICERES ETA, ETF, ETHA oleh BlackRock telah mendorong kenaikan harga Ethereum yang signifikan. Mungkin itu ya, akan dijadwalkan nanti di 5 Mei atau 7 Mei. Wah, luar biasa. Dan ada berita yang menarik menurut saya, yang akhirnya si Paul ini resmi menjadi ketua SEC. Paul ini secara resmi dikonfirmasi oleh Senat AS sebagai ketua baru Securities and Exchange Commission ataupun SEC setelah melalui proses pemungutan suara yang cukup ketat. Pengangkatan ini diperkirakan akan membawa perubahan signifikan terhadap pendekatan SEC dalam mengatur sektor keuangan khususnya terkait regulasi kripto dan kriptokurrensi sebagai salah satu sosok yang dikenal mendukung pasar bebas. Wah, jos ini. Pasti diprediksi akan melanjutkan pelonggaran kebijakan SEC terhadap aset digital ya. Proses pengangkatan Paul ya, ini adalah Paul berhasil memperoleh persetujuan dari Senat AS dalam pemungutan suara yang dengan hasil 52 suara mendukung dan 44 suara menolak. Proses pengesahan ini menjadi sorotan karena latar belakang Akin ini yang memiliki keterkaitan dengan dunia investasi termasuk sektor kripto ya, bla 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 bla. Kalau saya baca semua mabok juga. Pokoknya perubahan kebijakan SEC di era kepemimpinan baru nanti akan pokoknya dampaknya pada kripto akan sangat bagus, sangat luar biasa kawan-kawan ya. Kita lihat PP dulu. Ini di di exchange luar saja. Bitunic ini sangat luar biasa, jual belinya sangat ramai sekali, jadi tidak bisa diragukan untuk koin PP ini, dan ini sudah menyentuh di trendline-nya ya. Trendline-nya sudah kesentuh ini. Kalau kita geser ke sini tinggal tunggu breakout-nya saja ya. Trendline-nya sudah mampu, udah break ini udah break, dan di sini bisa dikatakan lagi mencari pijakan ya. Mencari pijakan, arahnya akan ke atas sana, yang mana di sini juga termasuk pattern trendline bendera banting, bendera jengking. Itu kan arahnya kan ke atas, ya. Ini bendera jengking, saya rasa arahnya akan ke atas. Ini cari pijakan ya, di sini kemudian terbang ke atas, itu selalu begitu ya. Semangat ya, mudah-mudahan nanti akan cuan semua ya. Juga banyak sekali koin-koin yang saya rasa lagi akan naik ke atas semua, tapi saya pilih yang bukan naiknya hanya sekedar scalpingan untuk cari rokok, yang cuannya luber, mudah-mudahan sampai 40 kali lipat sekali cuan, nggak habis untuk bermain kripto ke depannya ya. Jangan yang koin sebentar-sebentar angin-anginan, jangan ya. Dan kita lihat juga market cap-nya sudah naik ke 48,37 triliun dengan ranking 31, dan salah satu koin meme yang masih bertahan di 30-an besar top CMC itu hanya satu-satunya hanya PP. Yang lain sudah terlempar jauh ke neraka kali ya, sudah nggak ada harapan untuk bangkit. Saya rasa berat kalau PP ini satu-satunya akan bangkit. Saya rasa PP dan investor nggak ada pilihan lagi ya, paling-paling Shiba, Doge, dan PP. Kalau saya akan pilih PP karena sangkuternya paling sedikit, karena ATH-nya 0,4 dibanding yang lain. ATH-nya kan tinggi-tinggi semua, sangkuter banyak di situ, dan holdernya sudah banyak, kapitalisasinya pun sudah besar untuk koin-koin yang lain yang saingannya PP. Tapi untuk PP kan masih dikit holdernya, masih potensi untuk nambah. Kapitalisasi marketnya juga belum sebesar seperti Doge dan Shiba, sangkuternya bisa tergolong sedikit, dan ATH-nya termasuk yang terendah ya. Mungkin itu nggak lama-lama ya, tetap semangat di PP, sudah menunjukkan taringnya, tanda-tanda akan terbang ke atas, mudah-mudahan cuan bersama. Dan tadi udah saya lihat di sini yang selalu akurat ini ya, ini
tinggal nunggu saja. Sudah sekian lama ya, dari bulan-bulan lalu ini. Yang gede ini adalah kan salah satu ini adalah indikator yang di mana order jual itu sangat membunuh di sini dan sebagai resisten. Kalau awan hijau kiwir itu begitu, dan ini sudah habis di sini di antara tanggal 20 April, tapi biasanya naik dulu sebelum tanggal 20 April kan di sini. Ya mungkin ada koreksi dikit biasa, dan ini akan ke atas karena ini order sell itu udah tipis, sudah nggak ada, tinggal terbang ke atasnya aja ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin PP nggak ada lainnya lagi, nggak ada lawan. Investor akan lari ke PP, bukan poin yang sembarangan, dan saya rasa jangan sampai kita nggak manfaatkan kesempatan emas ini ya, karena juga 90 hari ke depan si Trump nggak mikirin lagi tarif dagang, dia lagi mikirin koin micinnya dia yang di listing terus. Kacau ya. Mungkin itu ya yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.